Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 PBL Pelayanan Kefarmasian yang beranggotakan Alfiatul Mawadah, Eka Lail Agustin, Aminah Sasu, Abiro Azimatul Aliyah, dan Silvera Zaina Nuzula. Kasus yang kami dapat yaitu kasus 3. Mr. F umur 56 tahun didiagnosa menderita hipertensi stage 1 dengan TD 145 per 90 ml reksa sejak 2 bulan yang lalu. Pasien setelah mengonsumsi obat hipertensi secara rutin untuk mengontrol tekanan darahnya selama 1 bulan penuh. Kemudian pasien mengeluhkan batuk kering setiap malam dan tidurnya terganggu karena sering BAK pada malam hari. Nah, untuk riwayat penyakitnya mah dan pusing. Riwayat alerginya tidak ada. Pola hidupnya tidak suka olahraga dan berokok aktif. Untuk riwayat pengobatannya Melanta. Nah, pada kasus ini dapat related problem atau DRP terkaitin interaksi obat, ISO dan dosis. Nah, selanjutnya resep yang didapat yaitu captopril 12,5 mg numero 10, Virusmed numero 10 dan ranitidin numero 10. Selanjutnya yaitu telaah resep. Ini yaitu telaah resep dari resep yang kami terima, yaitu nama pasiennya Mr. F dengan umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan dan tinggi badannya tidak diketahui. Kemudian untuk persyaratan administrasi, nama dokter, nomor SIP, alamat itu ada, dan kemudian paraf dokternya tidak ada. Selanjutnya tanggal resep, nama obat, bentuk sediaan, dosis, jumlah obat, dan aturan pakai itu ada. Kemudian untuk persyaratan klinisnya, tepat indikasi dan tepat dosisnya itu tidak. Kemudian tepat waktu penggunaan, duplikasi pengobatan itu memenuhi. Kemudian tidak ada alergi dan ada kontraindikasi. Kemudian deskripsi obat. Yang pertama yaitu captopril 12,5 mg, dosisnya yaitu dosis awal 3 kali sehari 12,5 mg dengan jumlah obat yaitu 10. Frekuensi penggunaan yaitu sehari 2 tablet 12,5 gram, yaitu tidak sesuai dengan dosis. Waktu minumnya saat perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Yang kedua yaitu furosemid, dosisnya 40-80 mg per hari dengan jumlah obat 10. Frekuensi penggunaan yaitu sehari sekali 1 tablet 40 mg setelah makan dan di pagi hari. Yang ketiga yaitu ranitidin, dosisnya 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sehari sekali. Jumlah obatnya yaitu 10. Frekuensi penggunaan yaitu 1 kali 1 tablet 150 mg dan diminum sebelum makan. Selanjutnya yaitu etiologi, dibagi menjadi 2, ada hipertensi primer atau hipertensi esensial, dan yang kedua yaitu hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Untuk hipertensi primer, yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik. Penyebab yang belum jelas atau diketahui tersebut sering dihubungkan dengan faktor gaya hidup yang kurang sehat. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang paling banyak terjadi, sekitar 90% dari kejadian hipertensi. Untuk yang kedua yaitu hipertensi sekunder, adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau penggunaan obat tertentu. Patofisiologi dari hipertensi yaitu melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah yang mengandung angiotensinogen yang
diproduksi di hati, selanjutnya oleh hormon renin akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Nah, yang aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, ekstraseluler akan ditingkatkan dengan volume cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Untuk aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam dengan mereabsorpsinya dari tubulus. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan oleh ginjal dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Permasalahan dan penyelesaian kasus yang terdapat pada resep tersebut. Yang pertama, adanya obat yang menyebabkan efek samping batuk, yakni captopril. Captopril diindikasikan untuk menurunkan tekanan darah Mr. F. Captopril bekerja dengan cara menghambat enzim angiotensin converting. Ketika enzim ini dihambat, maka mediator bradikinin akan terakumulasi di saluran pernafasan bagian atas, tepatnya paru-paru. Peningkatan bradikinin ini akan meningkatkan penurunan tekanan darah, tetapi terlibat juga dalam efek samping berupa batuk kering. Bradikinin juga dapat merangsang reseptor batuk pada faring, sehingga menimbulkan rasa tergelitik dan gatal. Permasalahan obat yang kedua, yakni adanya obat yang menyebabkan efek samping diuresis atau buang air kecil yang berlebihan. Obat tersebut yakni furosemid. Furosemid di sini digunakan juga untuk menurunkan tekanan darah Mr. F. Furosemid cepat sekali menguras cairan tubuh, sehingga tidak dianjurkan untuk diminum pada malam hari karena dapat menyebabkan diuresis berlebihan yang akan mengganggu waktu tidur Mr. F. Penyelesaian yang dilakukan yakni diberikan konseling untuk meminum obat furosemid pada pagi hari. Recommendation and plan of drug treatment yang diberikan kepada Mr. F yakni diberikan obat sebanyak 3 macam. Yang pertama adalah losartan. Di sini diindikasikan untuk menurunkan tekanan darahnya. Losartan diberikan untuk menggantikan obat captopril yang memberikan efek samping batuk kering. Yang kedua ada obat furosemid. Furosemid ini dikombinasikan dengan losartan tadi untuk menurunkan tekanan darah. Dan yang ketiga ada obat ranitidin. Losartan diberikan dengan dosis 1 kali 1 tablet dengan kekuatan 50 mg per hari. Jumlah obat yang diberikan yakni sebanyak 10 tablet. Frekuensi penggunaannya diminum sekali sehari 1 tablet. Waktu minumnya setelah makan siang atau sore hari. Obat yang kedua yakni furosemid dengan dosis 1 kali 1 tablet dengan kekuatan 40 mg per hari. Jumlah obat yang diberikan sebanyak 10 tablet, diminum 1 kali sehari dengan 1 tablet, dan diminum setelah makan pada pagi hari. Obat yang ketiga ada ranitidin dengan dosis 2 kali 1 tablet dengan kekuatan 150 mg per hari. Jumlah obat yang diberikan sebanyak 10 tablet, diminum 2 kali sehari 1 tablet, dan waktu meminumnya sebelum makan. Selanjutnya yaitu KIE. Yang pertama adalah losartan. Losartan ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Diminum setelah makan 1 kali sehari 1 tablet.
Kemudian furosemid 40 mg berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, diminum setelah makan 1 kali sehari 1 tablet. Disarankan untuk konsumsi furosemid pada pagi atau siang hari agar tidak mengganggu saat tidur malam, karena furosemid akan menyebabkan sering buang air kecil. Kemudian ranitidin 150 mg digunakan untuk mengatasi radang atau tukak pada lambung. Diminum setelah makan 2 kali sehari 1 tablet. Simpan semua obat dalam wadah tertutup pada suhu ruang, tidak terpapar sinar matahari langsung, dan tidak lembab. Untuk terapi non-farmakologi yaitu diharapkan frekuensi merokoknya dikurangi, karena dalam rokok ini terdapat zat nikotin yang dapat menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah yang akan semakin cepat yang berbanding lurus dengan tekanan darah. Selanjutnya melakukan olahraga ringan seperti jalan cepat atau bersepeda 3 atau 4 kali seminggu untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya menjaga pola makan karena Mr. F ini terkena penyakit lambung. Jadi harus benar-benar diperhatikan terkait makanan yang dikonsumsi. Kemudian menghindari makanan yang memicu tekanan darah seperti daging kambing. Selain itu, diet garam. Asupan garam ini hendaknya dibatasi yaitu kurang dari 100 ml atau 2 gram per hari, setara dengan 1 sendok teh kecil garam dapur. Dengan cara ini berhasil menurunkan tekanan darah sistolik 3,7 mm Hg dan tekanan darah diastolik 2 mm Hg. Etiket yang dibuat yakni sebanyak 3 obat sesuai dengan jenis pemberian obatnya. Yang pertama adalah losartan. Di sini diberikan keterangan 1 kali 1 tablet per hari dan merupakan obat dalam. Karena losartan absorpsinya tidak terhambat oleh makanan atau minuman, maka dapat diminum sebelum makan. Dan obat yang kedua diberikan furosemid. Dosisnya 1 kali 1 tablet per hari. Ini merupakan obat dalam dan diminumnya sesudah makan pada pagi hari. Dan obat yang terakhir ada ranitidin dengan frekuensi penggunaannya 2 kali 1 tablet per hari dan termasuk obat dalam. Cara minumnya yakni sebelum makan, bisa pagi dan sore hari. Itu tadi presentasi kasus 3 dari kelompok 15. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.